Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Wali Paidi yang menerima lampu Petromax. Serial Kisah Wali Paidi bagian kedua. Wali Paidi adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Bapaknya guru sekaligus petani yang menggarap sawahnya sendiri yang cukup luas untuk menghidupi keluarga sederhananya. Setiap sore beliau mengajar ngaji anak-anak di kampungnya di musolahnya sendiri yang cukup luas, namun tidak bisa dipakai Jumatan karena kapasitasnya paling banter hanya kurang lebih 30 orang saja. Anak-anak kampung senang mengaji di situ karena gurunya sangat sabar dan telaten membimbing anak-anak dan pandai bercerita, utamanya kisah para nabi. Jika bulan Ramadan, anak-anak paling senang ngaji di situ karena selalu tersedia takjil walaupun hanya singkong rebus. Wali Paidi juga sangat disenangi orang kampung karena ringan tangan untuk membantu yang kesulitan, sehingga orang-orang kampung rela dan senang bila anak-anaknya belajar mengaji pada Wali Paidi. Kampung asal Wali Paidi ini cukup makmur, masih termasuk wilayah Kabupaten Tulung Agung. Oleh karenanya banyak anak-anak dari kampung tersebut meneruskan pendidikan yang lebih tinggi atau mondok ke pondok tersohor di luar kampungnya. Oleh karenanya, musolah ini menjadi ramai ketika bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan anak-anak muda pada liburan pulang kampung dan mereka bernostalgia dengan membuat acara ngaji pasaran. Hingga ngaji pasaran ini menjadi tradisi di musolah tersebut. Mereka ngaji kitabnya super cepat yang bertujuan untuk menghatamkan bukan untuk kepemahaman, dan terkadang-kadang ada yang bertausiah hanya untuk memamerkan kebolehannya. Sehingga selain anak-anak muda, orang-orang tua pun ada yang ikut nimbrung. Maka tak heran bila bulan puasa musolah ini menjadi makmur karena banyak yang bersodakoh, apalagi bila tarawehnya diimami oleh santri yang barusan hafal Al-Quran. Sedangkan Wali Paidi sejak kecil selalu di rumah. Ketika ditawari untuk mondok, dia tidak mau. Wali Paidi masih ingin berbakti kepada kedua orang tuanya karena orang tuanya sudah sepuh. Wali Paidi tidak tega kalau meninggalkan orang tuanya sendirian tanpa siapa-siapa. Dia sudah sangat senang dengan keadaan seperti itu. Tapi ketika dia lulus aliyah, abahnya memaksa dia untuk mondok. Konon karena abahnya bermimpi bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang menyarankan agar memondokkan anaknya ke daerah Jombang. Maka berangkatlah mereka berdua ke sebuah pondok yang sangat istimewa karena santrinya sedikit tapi rata-rata pintar dan alim. Anak-anak yang mondok di sini sejak sanawiyah sudah disuruh menghafalkan Al-Quran, dan kebanyakan mereka ketika lulus sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ketika memasuki aliyah baru diajarkan ilmu nahu sorob. Pengasuh pondok ini orangnya terlihat biasa. Perawakannya kecil dan kulitnya agak hitam karena seringnya beliau pergi ke sawah. Tapi menurut cerita dari santri-santri bahwa kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali mastur tersembunyi. Ketika Paidi kecil dan abahnya sowan ke pengasuh, abahnya hilang. Abahnya bilang kepada Mbah Yai, "Mbah Yai,
saya titipkan anak saya kepada sampean. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbah Yai lakukan terhadap anak saya. Andai Mbah Yai menyembelihnya pun saya ikhlas. Inggih, insya Allah anak sampean ini akan jadi orang yang bermanfaat, ujar Mbah Kiai. Setelah basa-basi dan ngomong tentang segala aturan pondok dan ditunjukkan pondokan atau kamar untuk wali Pak Idi, dia diantar abahnya ke kamar pondoknya. Abahnya berkata kepada Pak Idi, "Le, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pinter, tapi aku pingin kamu mondok ini belajar akhlak yang baik dari kiaimu. Apapun yang diperintahkan kiaimu, laksanakan dengan ikhlas. Andai kiai menyuruhmu memotong tanganmu pun, kamu harus melakukannya tanpa harus bertanya apa alasannya." "Inggih, Mbah," jawab Paidi. Setelah mencium tangan abahnya yang tampak berkaca-kaca, Pak Idi segera masuk kamar dan tengkurap di kasurnya dengan barang bawaan yang masih berserakan. Keesokan harinya, Pak Idi kecil dipanggil oleh Abah Yai ke dalam rumah kediaman. Bergegaslah ia menemui Abah Yai. Setelah bersalaman, Pak Idi duduk di lantai. Di depannya Abah Kiai duduk dengan bersandarkan tembok. "Ali Firdaus, kamu mondok di sini gak usah ikut belajar ngaji seperti teman-temanmu yang lain. Makommu bukan untuk belajar dan menghafalkan Al-Quran, apalagi belajar nahu dan sorob," ucap Abah Yai. Pak Idi kecil terdiam. Hatinya merasa terpukul dan sedih. Tidak dianya, kiainya akan berkata seperti tersebut. Namun Pak Idi kecil tak menampakkan kesedihannya. Terngiang pesan abahnya bahwa kepintaran bukan tujuannya untuk mondok di sini, tapi ucapan kiainya ini begitu menghujam hatinya. Tanpa terasa air matanya meleleh di pipinya. "Mengapa? Apa kamu ingin pulang dan gak mau mondok di sini ya?" kata Abah Yai seolah tahu isi perasaan hati Pak Idi. Setelah menghisap rokoknya, Kiai berkata lagi, "Abahmu menitipkan kamu kepadaku ini supaya mendidikmu, menjadikanmu sebagai orang bermanfaat. Dan aku lihat kamu ini gak cocok untuk belajar menjadi guru ngaji. Gak ada manfaatnya. Aku melihat kamu ini lebih pas kalau menjadi seorang penolong yang berakhlak mulia. Mulailah dengan belajar ikhlas untuk menjadi kacung di sini, membantu bersih-bersih dalam dan membantu memudahkan santri-santri lain yang belajar di sini, menatakan sandal mereka, mengisi bak kamar mandi dan sebagainya." Pak Idi pun terdiam, hatinya marah bercampur sedih. Dia sangat sedih dibilang gak pantas jadi guru ngaji, tapi dia teringat pesan abahnya untuk manut atas apapun perintah kiainya. "Bagaimana? Apa kamu sanggup?" ucap Abah Kiai lagi. "Nggih Kiai," jawab Pak Idi pelan sambil mengusap air matanya yang meleleh perlahan. "Kalau begitu mulai sekarang kamu bersih-bersih dalam, habis itu bersih-bersih pondok," ucap kiainya. Sejak saat itu Pak Idi selama di pondok hanya menjadi kacung bagi santri yang lainnya. Mulanya dia enggak uring-uringan menjalankan perintah kiai ini, tapi lama-kelamaan hatinya menjadi sadar dia ini sebenarnya juga belajar menjalankan perintah kiainya dengan baik dan benar
cuma perintah bagi dirinya saja yang berbeda. Dia disuruh melayani santri yang lain, sedang santri yang lain diperintah untuk belajar dengan tekun. Sama-sama menjalankan perintah kiai, Paidi mulai sadar bahwa belajar ilmu laku itu sulit dan banyak godaannya. Dia mulai meyakini bahwa kiainya ini tidak mendolimi dirinya. Bahkan ia mulai mencintai keluarga kiai ini yang ikhlas mengajarkan ilmu laku padanya. Abah kiai ini punya seorang putra yang umurnya sebaya dengan Paidi. Panggilannya Gus Mursyid. Dipanggil Gus karena dia putra kiai. Gus Mursyid juga ndak ikut ngaji di kelas. Dia sangat cocok dan senang membantu Paidi. Nama Paidi sebenarnya adalah Ali Firdaus. Keluarganya di rumah memanggilnya Ali. Dan Abah Yai, bapaknya Gus Mursyid, juga memanggilnya Ali. Namun karena Gus Mursyid selalu memanggilnya dengan sebutan Kang Paidi, dan kadang-kadang dia juga menyebut Wali Paidi, maka santri-santri pondok ini memanggilnya dengan panggilan Kang Paidi. Dan dia sendiri tidak merasa tersinggung dan ikhlas menerima julukan atau panggilan seperti itu. Sebenarnya Wali Paidi juga tidak buta-buta amat pada Al-Quran. Dulu waktu masih di rumah dia diajar ngaji alif ba ta oleh ibu dan kakak-kakaknya. Dia sebenarnya bisa membaca Al-Quran walaupun gratul-gratul, namun tajwidnya sudah lumayan. Gus Mursyid yang suka membantu dia kalau sedang ngepel masjid pondok sering mengajaknya menirukan lafaz-lafaz yang sedang dihafal oleh Gus Mursyid. Ilmu laduni itu, kata Abah, ilate kudumuni, lidahnya harus berbunyi. Makanya sambil ngepel, kalau saya melafaz sampean tirukan, ujar Gus Mursyid. Sejak itu Wali Paidi senantiasa menirukan kalau Gus Mursyid sedang melafaz ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tanpa terasa persahabatan dengan Gus Mursyid ini, Paidi hafal juz amma dan beberapa surat Al-Quran, utamanya surah Yasin yang di pondok selalu dibaca tiap hari Rabu malam. Di suatu malam sehabis maghrib, Paidi kecil ini duduk termenung di depan kamarnya. Dia melihat para santri ada yang menghafalkan Al-Quran dan sebagian yang lain berdiskusi membahas permasalahan nahu dan sorof. Hatinya merasa gundah dan galau, bukan karena dia merasa bodoh di hadapan teman-temannya, namun justru dia merasa bangga karena teman-temannya sangat hormat padanya, seolah ia keluarga dan murid kesayangan kiai. Teman-teman santri pondok tidak ada yang memandang dia sebagai kacung, bahkan mereka sangat hormat dan sungkan pada Paidi. Hati Paidi selalu khawatir kalau dia menjadi sombong karena perlakuan teman-teman santri. Para santri punya kemahiran di bidangnya masing-masing, sedang dia menjadi mahir melayani para santri termasuk menata sandal mereka. Dalam kegundahan hati antara bangga dan menjadi tidak sombong itu, Paidi tertidur dengan posisi terduduk di depan kamarnya dan bermimpi. Dalam mimpinya dia seakan-akan tidak tertidur dan masih dalam keadaan duduk di depan kamarnya. Dilihatnya kamar-kamar santri lain pada bersinar terang. Cahaya-cahaya yang keluar dari kamar-kamar itu berasal dari lampu Petromax yang mereka bawa. Terpancar kegembiraan dari wajah para santri karena mempunyai lampu di tangan mereka, sedang kamarnya tidak mengeluarkan cahaya karena dia tidak mempunyai lampu Petromax seperti mereka. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari dalam kamarnya.
Cahaya itu begitu sangat terang sehingga cahaya-cahaya yang keluar dari kamar lain seakan meredup terkena cahaya dari kamarnya ini. Cahaya itu mendekati dirinya. Setelah cahaya itu mendekati, melihatnya sebuah lampu Petromax yang dibawa seseorang. Dia melihat sebuah tangan yang begitu putih dan halus memegang lampu Petromax dan menyerahkan padanya. Pak Idi mengarahkan pandangannya ke atas, namun kepalanya tak kuasa mendongak hingga ia tak mampu melihat siapa yang membawa lampu Petromax tersebut. Kemudian lampu itu terangkat tinggi hingga menerangi seluruh pondok pesantren. Itulah kisah wali Pak Idi semenjak di pesantren. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali pada episode yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.